Halo, salam pemrograman. Saya Iwan Aldiansyah. Kali ini kita akan bahas tentang ini perbaikan dari Stirling approximation. Ada seseorang bernama Ramanujan. Beliau ini memperbaiki apa namanya teori Stirling approximation ini tadi. Yang kemarin video yang lalu saya sudah bahas tentang Stirling. Kali ini kita akan bahas tentang perbaikannya. Jadi bukan ini ya, ini orang yang punya ini. Nah ini rumusnya di sini ada ini akar pi dikali n per e pangkat n akar dari 6 dari 8n pangkat 3 ditambah 4n pangkat 2 ditambah n ditambah 1/30. Kemarin kita sudah buktikan bahwa nilai pendekatannya itu sudah lebih baik ya daripada yang Stirling. Jadi kita akan coba untuk bahas ininya, programnya. Karena yang video kemarin sudah coba, jadi kali ini kita akan bahas programnya saja. Stirling. Oh, bukan di sini. CD dir my lab. Oke, ini programnya. Sebentar, saya kayaknya perlu kacamata. Oke, kembali lagi. Di sini mari kita langsung debugging aja ya, biar kelihatan prosesnya ya. Oke. Di sebelahnya debugging, kita lihat sebelahnya source code-nya. Jadi kelihatan jelas GDB dari Stirling. Oh, ini kita nggak tahu yang mana mau di ini. Yang nilai 11, nggak usah nilai 11, kita yang nilainya kita ganti aja nilainya biar kelihatan ya. Kita ganti nilainya jadi 5. Oke, 5. Save. Berarti ini kita pakainya yang GDB Nujan 5 ya. Oke, yang Nujan 5. Ini nilai yang 5 ya. Oke, di sini kita akan langsung tidak ada Nujan. Wah, maaf. CD dir my lab. Oke, jam 5. Start. Oke. Langsung aja kita 15 isi. Nah, kita lihat stack dari float pointnya. Float pointnya ini 5 ya. Kita memasukkannya 5 nih pada waktu yang di sini. Kita turunin dulu biar kelihatan semua. Ini prosesnya sudah di sini. Jadi ini sudah dijalankan nih. Yang sebelah kiri ini ya. Ini sudah dijalankan. Kemudian kita lanjut ke ini, kayaknya pakainya yang kedua. Berarti ini yang nggak dipakai ya. Berarti langsung ke sini nanti. Kemudian kita lakukan lagi yang kedua, berarti ini. Berarti ini nanti 5 juga nih. ST1 nya akan 5.
Nah ini kan ST1 nya sudah 5, ST0 nya 5. Kemudian kita jalankan lagi, kita lihat. Nah di sini kan yang dilakukan adalah kita melakukan perkalian X dikali base log base 2 log X. Jadi logaritma 2 dengan base 2 itu ya. Kemudian dikali X. Inilah hasilnya 11,6. Kita coba cek bener apa enggak. Oke, kalkulator ya. Oke. Di sini kita besar. Kita tarik ke atas, kita cek 11,6 ya. Oke. Ini 5 kemudian dikali dengan mana? Dikali dengan dalam kurung, kita pengen base 2 ya, berarti per log 2 nantinya. Berarti ini 5 lognya mana, ini log, terus dibagi dengan log 2. Ini tutup kurung, kemudian ini sama dengan, hasilnya adalah 11,6 sekian sama ya ini ya. Coba kita lihat ini, jadi nggak kelihatan. Mana tuh kalkulator? Ini dia. Kita lihat di atas 11,60964 sama ya, sampai sini nih kayaknya, sampai sini nih. Nih, sampai sini dia nilainya, sampai sini sama kan dengan yang di atas ini, dengan ST0. Oke, berarti nilainya udah benar sampai situ. Ini baru sampai di sini nih yang saya blok di sebelah kiri. Oke, kemudian kita lakukan lagi, kita kembali lakukan isi lagi, kemudian kita lihat hasilnya. Ini yang FDL1 berarti memasukkan 1. Nah ini 1 nilainya. Oke, kemudian ini sebenarnya sampai ke sini akan mengharapkan mendapatkan X pangkat X. Jadi kita akan lanjutkan sampai berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 isi 6. Oke, baru kita cek berapa ininya plotnya. Ini hasilnya 3125. Kita cek apakah 5 pangkat 5 3205. 5 dipangkat dengan 5 banyakan 5. Oke, sama dengan benar ya, 3125 ya, benar ya. Ini tadi nih 3125 nih sama. Mana? Ini di atas nih. Nilainya sudah benar 3125. Kemudian kita lakukan yang kedua, kita mencari nilai pangkat X ini sampai ke sini, sampai ke mana nih? Sampai ke sini ya, sampai sini. Di sini. Berarti berapa tuh? Dari sini sampai sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita akan lakukan step instruction 10. Kemudian kita lihat stacknya di atas jadi 148,4131. Ini adalah baru sampai pangkat X ya, pangkat 5, 148,4 ya. Coba kita cek pangkat 5 sama dengan
148,4 ya, sama ya dengan yang di sebelah sini 148,4. Oke. Kemudian kita lakukan lagi, ini baru sampai sini. Kemudian kita div, berarti yang nilai ini 3125 ini kita akan bagi dengan 148. Hasilnya berapa? Nah, itulah hasilnya nanti di atas ini. Kita coba cek SI, kemudian hasilnya 21, sekian. Kita coba kalau yang ini ini sebenarnya kan 5 dibagi E, kemudian hasilnya dipangkatkan 5, pangkatkan dengan 5, hasilnya adalah 21,056. Nah, di sini coba cek sama ya, masih ya. Oke, sama persis dengan yang di sebelah di kalkulator. Ini baru sampai ke ini apa namanya, ini mana tadi, ini sampai ke div ini ya. Kita mendapatkan nilai yang nih, kita lihat di sini baru ini aja nih yang kita dapat adalah nilai n per e pangkat n. Oke, sekarang kita akan mengkali dengan akar pi. Oke, sekarang kita kalikan dengan akar pi. Berarti pi nya kita masukkan, kemudian jadikan akar. Oke, maka kita SI2, kemudian kita lihat hasilnya. Yang di sini adalah akar pi. Kita cek apakah benar akar pi. Akarnya 1,772. Coba kita lihat di sebelah kanan, 1,772 ya, benar ya, ini akar pi. Maka kita tinggal kalikan sesuai dengan yang rumusan ini kan, ini dikali ini, akar pi dikali dengan yang tadi kita dapat. Oke, karena nilai yang kita tadi dapat masih ada di stack nih, yang kita dapat di ST1, kita tinggal kalikan saja pakai F mul. Oke, di sini kita lihat F mul. Nah, berarti kita dapat hasilnya, hasil kalinya. Kita coba hasil kalinya SI. Hasil kalinya adalah 37,32. Nah, ini hasil kalinya. Kemudian ini kita coba tes dengan yang perkaliannya. 5 dibagi E, kemudian dipangkatkan dengan 5, kemudian 5, kemudian ini akan dikalikan dengan akar pi, dikali dengan pi akar, sama dengan 37,32 ya. Ini kalau di kalkulator 37,32. Kalau di sini sama ya, 37,32 nih yang di debugger, sama persis. Sekarang kita tinggal teruskan di sini untuk mencari. Nah, dari sini sampai ke bawah kita akan blok dulu ya biar kelihatan. Dari sini berarti sampai ke, terus sampai ke sini mana nih? Panjang ya. Panjang. Sampai ke mana nih? Nah, sampai ke sini berarti nih. Sampai ke sini adalah untuk mencari dari ini nih. Nah, ini kita akan kecilkan dulu biar bisa dibandingkan dengan ini sebelahnya. Nah, ini. Jadi yang saya blok ini adalah untuk mencari akar 6 dari sekian nih. Persamaan ini 8 kali n pangkat 3 ditambah 4 dikali n pangkat 2 ditambah n ditambah 1/30. Ini dapatnya dengan cara saya ini dijadikan dia per 30 semua. Jadi ini 240 kali n pangkat 3 kemudian ditambah dengan 120 n pangkat 2 ditambah 30 n ditambah 1. Setelah didapat jumlahnya baru di per 30 dibagi 30.
kemudian akarnya kita dapat dengan cara yang sama dengan cara kita waktu mencari x pangkat x atau e pangkat x. Jadi misalnya kalau e pangkat x itu kan sama dengan 2 pangkat dari base dari 2 ya. X dulu. X dikali dengan ini pangkatnya adalah x dikali base 2 dari log x. Ini sama. Jadi yang di bawah ini yang setelah ini bagian mana nih? Coba kita cari. E pangkat x itu adalah jadi ini untuk e pangkat x ya. Ini x pangkat x, ini x pangkat x. Maaf. Ini e pangkat x. Kalau ini e pangkat x berarti ini e log e. Jadi kalau misalnya kita pengen carinya tadi kan yang 8 kali n pangkat 3 ditambah sekian ditambah 1. Nah, itu kan udah dapat nih misalnya kan. Ini pangkat 1/6 ini kan 1/6. Nah, maka di sini kita tinggal sama. Yang ini udah dapat, katakanlah yang ini kita udah dapat tadi hasilnya. Misalnya kita katakanlah ini bentar saya blok. Ini katakan B pangkat sekian 1/6 ya tadi. Akarnya akar 6 ya tadi ya. Jadi di sini kita x-nya kita tinggal ganti nih, x-nya yang ini jadi 1/6. Oke. Jadi dengan cara yang sama, maka ini pangkat dari 1/6 kan gitu. 1/6 dikali dengan base 2 dari log B. Nah, caranya seperti ini. Maka yang di bawah ini adalah mana dari ini ya. Ini nih. Dari log Y sampai sini Y kali log 2 log x base 2 nih ya. Dari sini nih yang saya blok nih sebelah kiri ya, kalian lihat ya, sampai ke bawah sini itu adalah mencari yang untuk pangkatnya nih, akar 6 nya. Jadi akar dari 6 itu kan adalah pangkat 1/6, sama kan. Jadi dengan cara yang sama kita bisa mencari akar 6 seperti itu untuk mencari 1/6 nya. Jadi maka didapat hasilnya nanti dikalikan dengan yang ininya nih. Ini kan kita udah dapat yang ini tadi yang besar nih, yang akar pi dikali n per e pangkat n. Nah, ini yang kita sudah dapat dikalikan terakhirnya, maka didapat hasilnya semuanya totalnya. Nah, jadi ini tinggal diteruskan berapa baris itu ya, saya lupa ininya. Oke, kita teruskan aja, kita lihat dulu. Berarti dari sini masih sampai ini 5 barisan. Nah, ini 5 baris, terus ini berapa baris, 5 baris juga mungkin, 5 baris. Kita teruskan dulu sampai dapat hasilnya. Nah, sampai di sini berarti nih, sampai belum ya, SI 5, kemudian SI 5 juga masih, ini masih SI 5, SI 5. Nah, sampai di sini kita sudah dapat hasilnya nih, dapat hasilnya. Kemudian kita akan hasilnya adalah 1. Mana nih hasilnya? Oh, ini kita lihat hasilnya. Nah, ini 120 sekian. Inilah hasilnya. Kalau misalnya di kalkulator kita cek, itu adalah 5 faktorial 120 ya, 120 pas. Sedangkan ini 120 lebih dikit. Oke, namanya perkiraan kan, bukan perkiraan, pendekatan.
approximate itu artinya nilai pendekatan. Jadi nilai ini sudah cukup baik, nilai pendekatannya udah 120, hampir tepat dibandingkan kalau dengan Stirling. Kalau Stirling itu masih 118,2. Nah, jadi Stirling masih jauh dia nilai pendekatannya. Nah, sedangkan ini Nujan ini dia melakukan perbaikan atas rumusan dari Stirling tersebut, dia dengan dikalikan tadi yang jadi akar 2n itu dia ganti dengan akar pangkat 6 dari yang persamaan eksponensial apa 8n pangkat 3 ditambah 4n pangkat 2 ditambah n ditambah tambah 1 per tambah 1 per 30. Oke. Ini demikian untuk yang hujan ya. Jadi kalian bisa ambil shortcode-nya di deskripsi ya di kolom deskripsi. Dan supaya channel ini bisa terus berjalan, ini kalau kalian mau terus berjalan ya, saya sih berharap orang Indonesia bisa saling mendukung ya. Saya berharap seperti itu, karena ini saya juga lakukan ini buat supaya bangsa Indonesia tuh jadi lebih baik. Jadi kalau saya mendedikasikan diri untuk bangsa Indonesia, saya berharap bangsa Indonesia juga mau mendukung saya. Caranya nggak susah, cuma klik tombol like dan subscribe. Jadi kalian cuma dukung seperti itu aja, kan nggak susah. Dan saya berharap kalian bisa share juga, supaya jadi saya tujuannya ini murni nggak ada apa-apa ya, cuma dedikasi aja buat assembly ya. Berharap kalaupun memang ada yang mau mendonasikan sedikit dana ya, saya juga nggak memaksakan. Kalau ada ya silakan saja, kalau nggak ada nggak apa-apa. Seperti yang dilakukan Pak Yohanes Nugroho kemarin ya, beliau mentransfer uang untuk membelikan saya laptop ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yohanes. Jadi saya bisa terus memberikan pengetahuan. Oke lah, kayak gitu. Cukup sekian. Salam pemrograman.